Perkenalkan, nama saya Nicholas Giotto Siombing. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang diajarkan oleh Bapak D. Daniel Ginting di mata pelajaran sosiologi. Ketimpangan sosial yaitu kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi satu sama lain. Ketimpangan sosial beragam bentuk seperti ketimpangan sosial kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Ketimpangan sosial antara pemilik modal dan buruh. Ketimpangan sosial antara desa dan perkotaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat dan miskin. Nah, untuk menentukan indikator suatu kemiskinan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, BPS memiliki teknik tersendiri dalam menentukan indikator kemiskinan. Contohnya, mendeteksi seseorang itu, menyelidiki seseorang itu kaya atau miskin, seperti menyelidiki kebiasaan atau belanja yang dilakukan oleh si kaya dan begitu juga oleh si miskin. Maka ditentukanlah siapa yang golongan miskin dan golongan kaya. Golongan miskin terjadi karena pengangguran yang banyak dan tenaga kerja yang sedikit, dan lowongan kerja juga sedikit. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Buruh atau pekerja dapat dimaknai seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemilik usaha. Nah, pemilik usaha biasanya memberikan uang atau upah saat akhir bulan. Nah, buruh akan bekerja kepada pemilik upah dengan bayaran seperti pemilik modal 80% dan buruh memiliki hasil 20%. Nah, di sini akan terjadi perbandingan atau ketimpangan sosial di mana pemilik modal lebih banyak daripada buruh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan desa dan kota. Wilayah Indonesia terbagi atas dua, yaitu desa dan kota. Desa identik dengan pekerjaan bertani atau bercocok tanam. Kegiatan di desa sehari-hari bercocok tanam, bertani, dan lebih banyak melakukan aktivitas fisik, tidak seperti di kota yang selalu kadang bekerja di suatu perusahaan, yaitu cuman duduk mengetik komputer, dan cara hidupnya pun di desa dan kota itu berbeda. Corak hidup di kota yaitu heterogen dan banyak bekerja di luar sektor agraris. Seperti itulah kehidupan di kota. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang ketimpangan sosial. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.